sesuatu yang sedang tren saat ini, yaitu berinvestasi dengan uang digital. Jadi kalau kata penjelasan Ustadz Buya Yahya, kita kalau ingin berinvestasi, mencari keuntungan dari modal yang kita miliki, lakukanlah segalanya itu secara real. Kemarin ya, di waktu pengajian malam Senin, Nuran ikut pengajian di Pancasan. Beres pengajian kita biasa makan malam, jadi setiap ada pengajian itu makan malam. Dan itu tiap pekan ya, setiap minggu sekali ada pengajian, bergantian ustadznya, bergantian gurunya, disediakan makan malam oleh tuan rumahnya. Itu sambil kita makan malam, sambil berdiskusi. Di antara yang didiskusikan adalah sesuatu yang sedang tren saat ini, yaitu berinvestasi dengan uang digital. Ya, jadi di luar sana sudah ada gerakan berinvestasi bukan dengan sesuatu hal yang real. Kalau investasi dengan tanah kan real, kelihatan. Investasi dengan emas real, kelihatan. Investasi dengan dengan barang, kemudian kita beli grosiran, kita beli banyak, kemudian kita jual secara eceran, itu kan investasi. Dibikin modal itu untuk diusahakan dan mendapatkan hasil keuntungan dari apa yang kita telah lakukan jual beli di sana. Nah, itu real, kelihatan. Tapi sekarang lagi tren, yaitu investasi dunia digital. Misalkan di situ disebutkan bahwa dengan kita berinvestasi membeli koin digital itu, misalkan seharga 5 juta, dalam waktu 2 tahun kemudian akan menjadi sekian puluh juta sampai sekian ratus juta ya. Udah dipastikan itu bohong, dan itu banyak mafianya, ada mafianya. Sekarang lagi tren membuat orang tergiur, mereka kemudian berinvestasi di dalamnya. Mungkin terlihat keuntungan sesaat, tapi pada waktu di saat dimana orang-orang sudah banyak yang masuk ke dalamnya, maka si penguasa itu yang mempunyai wewenang dalam mengatur kurs uang di dalamnya, mungkin saja akan menjatuhkan keadaan. Nah, yang disayangkan ini sedang trennya di kota Bogor di sebagiannya, dan di daerah Kabupaten Bogor kebanyakannya. Dan yang menyampaikan tentang ini adalah kiai-kiainya, ustadz-ustadznya, sehingga masyarakat kita banyak yang tertipu dengan ucapan mereka. Tapi kan mereka mengatakan, oh ini kan yang ngomong kiai, pastikan benar. Nah itulah. Jadi kalau kata penjelasan Ustadz Buya Yahya, kita kalau ingin berinvestasi, mencari keuntungan dari modal yang kita miliki, lakukanlah segalanya itu secara real ya. Tapi kan sekarang sudah banyak yang masuk ke dalam dunia maya. Allah sudah jadikan dunia ini menjadi dunia kita. Jangan kemudian kita mengalami kemunduran sehingga kita sibuk di dalam dunia maya yang tidak nyata keadaannya. Ya, di dunia maya bisa saja kita membuat bangunan yang megah, seakan-akan memiliki kendaraan yang mewah, mempunyai tabungan yang banyak, tapi itu dunia maya. Ketika keadaan kita secara real di dunia nyata ini, itu tidak akan ada artinya itu semua. Ya, maka dalam obrolan itu subhanallah ada jamaah yang luar biasa dengan yakinnya mengatakan kalau misalkan ingin seperti itu berinvestasinya, di mana mereka itu kan berbondong-bondong dengan yakin berinvestasi dengan Bitcoin katanya, mereka yakin bahwa dengan memasukkan sekian juta ke dalamnya dan akan mendapatkan keuntungan yang besar di hari kemudiannya, maka bagi saya alangkah baiknya untuk yang kita miliki langsung disedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan itu sudah pasti. Pastinya dari mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Udah kita sedekahkan aja untuk Allah dan Rasulnya. Ya Allah, saya titipkan rizki ini kepadamu. Nanti di saat kami butuhkan, ya Allah kembalikanlah kepada kami. Seperti ilmu. Ya kita diajarkan sehabis kita belajar, kita berdoa, Allahumma inni astaudiuka jami'a ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina wa la tunsina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku titipkan ilmu yang telah kau berikan kepadaku. Aku titipkan ilmu yang telah engkau berikan kepadaku, kembalikanlah di saat aku membutuhkannya. Kembalikanlah di saat aku membutuhkan ilmu itu. Jangan engkau jadikan kami melupakan ilmu itu ya, dengan rahmatmu ya Allah, zat yang maha luas kemuliaannya. Begitupun dengan rizki ini kita titipkan kepada Allah. Untuk masjid kita sedekahkan tiap bulannya 1 juta dari hasil daripada penghasilan kita. Ya Allah, saya titipkan rizki yang telah engkau berikan, rizki yang telah engkau berikan untuk masjid ini, untuk
kemakmuran masjid ini, untuk membantu anak-anak yatim ini, untuk menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi umat sosial ini. Aku titipkan kepadamu ya Allah, dan kembalikan di saat kami membutuhkannya. Kembalikan di saat kami membutuhkannya. Berkahilah ya Allah apa yang telah kau berikan. Jangan sampai kita punya banyak tapi semuanya tidak berkah. Punya banyak tapi tidak berkah, sayang sekali. Ya. Penghasilan besar tapi selalu ada perasaan kurang, itu berarti penghasilannya tidak berkah. Tapi kalau misalkan ia merasa bahwa penghasilannya cukup, membuat keluarganya senang, bahagia, kebutuhannya semuanya tercukupi, bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah itu bertanda kalau rezekinya berkah. Ya, kita tinggal bercermin, kita ini bagaimana? Apakah kita termasuk orang yang merasa cukup dengan rezeki yang telah Allah bagikan untuk kita, atau selalu memiliki perasaan bahwa kok kayaknya kurang ya dengan hasil yang kita dapat? Andaikan masih ada perasaan kurang dan kurang dan kurang seterusnya, buru-buru kita bertaubat, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir ya, rezeki yang banyak Allah kasih tidak diiringi dengan keberkahan. Itu yang kita khawatirkan, itu yang kita takuti.